Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah ma'an. Merasaki pengajian kitab Sulam Taufik halaman 30 bersuci dari najis. Termasuk syarat-syarat kewaringan solat yaitu waktu suci dari najis. Wa min syurutis salati taharatu anin najasa fil badani wa thawbil makan wal mahmuli lahu. Termasuk syarat-syarat solat kau suci dari najis dalam badanna ban sayang kui ban tempat ke ban barang seekeba. Artinya mengemban bajik nani kau suci. Fa in laqahu najsun aw laqa liba thiyabahu aw mahmulahu batalat salatuhu. Mana bi orang kat itu betul solat capuk najis. Atau bakalampi na capuk najis. Atau barang yang dia bawa capuk najis. Maka batal solat illa ay yulqiyahu halan, kecuali buang segera, aw yakuna ma'fuwan anhu, atau najis sanika najis ma'fu kadami jarhihi katidara lokana orang najis ma'fu ni kan najis tapi dimaafkan. Yang terkenal ni kan misalnya bangkai ni kan najis tapi pada bangkai saya tak najis. Jika itu bangkai hewan yang tidak darahnya tidak mengalir, kati lalat, cecak, bilis, ini kan tidak najis. Najis tapi makfu, maksudnya dia itu karena sudah mati bangkai maka najis, tapi tidak menajiskan karena dimaafkan. Kecuali saya tidak dimaafkan dengan sengaja memasuk berbatangnya lalak, udah lalak luar masuk Abu Minah. Dia berarti sengaja tidak dimaafkan karena ada unsur kesengajaan. Saya melalaknya masuk TV ini ganten. Akan mencarang kajian Nabi rasa Nabi pada lalak ni ke surat yang rapaki. Beda salah situng napa sogon lalak ni ka beda penyakit selain ni ka beda betul. Maksudnya ni ka lalak ni akan tipu penyakit tapi lalak TV kan tak sakit. Berarti di dalam tubuh lalat ni ka beda penawarnya. Mentandi menawar pastinya sakit juga. Lalak ni bertipes misalnya. Cik sangat lalak ni kata tandi anti tipes. Sakit mesti dengan telan. Jadi ngapura pun sakit mungkin ngak pesawat mabuk sah. Sami misalnya ular ni kan tidak racun tapi racun kat linto tak bahaya ke ular. Berarti dalam badan ular ni kan benda anti bisa. Dan ke abad na ular ni kan tak bahaya. Ni kata masuk najis saya makfu. Wa yajibu izalati najasin lam yu'fa anhu bi izalatil aini min ta'min wa launin wa rinin. Dan wajib menghilangkan najis yang tidak dimaafkan dengan cara menghilangkan barangnya. Barangnya ni kan apa? Rasana, bernana, ban bauna bil ma'i kalaban air al mutahhiri saya mensucikan. Wal hukmiyatu bijaril ma'i alaiha ban najis hukmiyah nikah cukup siram aing sakalian. Jadi najis nikah ada dua. Nomor tu najis ainiyah, nomor dua najis hukmiyah. Najis ainiyah ni kan najis sebeda berengah. Beda berengah ni kan biasa nama kita fikir beda berna, beda bau, beda rasa. Mun beda telok unsur ni kan berna bau rasa berarti beda bereng.
Cuma mon pas misalnya beda sarong dicapok dere pas mari sasa sama kali bener dapat kun sarong putih bagaimana sarong jeleng tak ada ngalir. Jadi kali itu ya maksud mana biarpun diusahakan untuk dihilangkan. Karena Nabi berjarak sana dan waktu sampai hilang. Coba tak usah rasain. Boleh nggak benda video timin? Ada benda taman cok najam. Sebab jelas taman cok najam. Isi hom, yo aja mana. Mari maksud dan mari yakin ya kan ikan aja sok. Mari kan ini kayak rasai wala butuhku. Ya penjelas namanya aja ngerasain rasa. Najis ainia kan itu cara nama mensucikan mengguna gempang. Pailang ini kan pailang bauna bernana rasana. Bareng nggak pailang. Misalnya benda tomiceng kan to, tomiceng nggak kalah. Buang pas bersih sampai sobung bauna, sobung bernana, sobung rasana. Kita usah rasain. Jadi itu kenapa? Setelah hilang maka hukumnya sudah najis hukmiyah. Najis hukmiyah kan itu bendanya sudah tidak ada tapi masih dihukumi najis. Misalnya mau contoh najis hukmiyah saya terkenal ni kan misalnya benda koceng agemi tanian. Ini kan najis. Maka najis kan itu pas oleh sehari dua hari nyapuk panas nyapuk angin elang. Ini kan bendanya tidak ada tapi hukumnya masih tetap najis. Ini kan berarti najis hukmiyah. Nama najis hukmiyah ini kan cukup siram sekalian. Aing rekarena najis hukmiyah kan bisa. Aing yang dipakai untuk menyiram najis hukmiyah itu suci. Hanya tidak mensucikan. Karena pun yang kui mustakmal karena sudah dipakai untuk menghilangkan najis. Di mon beda misalnya koceng atau mie masjid cek sambur mon sambur ini ka kabur ka timur najis tambahan. Jadi bersih gelu kemina sampai sugung bernana bauna rasana. Mon perak bau siom tak apa. Punya rasa ini kan saya salah dulu. Jadi ini kamu yang kepon sudah tidak ada bendanya maka najis hukmiyah. Cukup disiram air satu kali pon koceng. Aing rekarian nagasa oleh nom. Kerja nagasa oleh nom karena najis aingnya suci tapi tidak mensucikan. Karena sudah dipakai menghilangkan najis. Dimangkan nama Nabi nyasa kadisa guna cara nangki gempang menyasa kadito nyasa mesin cuci misalnya. Unci saya najis kini ka pesaki. Mon sobong saya najis sabak mesin cuci pun. Langsung sabak tak ada masalah karena ketika suci hanya kotor. Disampaikan bahwa najis itu tidak banyak. Najis kadinto tak banyak. Mun berak kotor, misalnya dapat tanah saya dari masjid nih kan. Ini kan tak najis, kan kotor. Pas panjenengan ke atas masjid, tangkui sandal misalnya, tak bisa dipastikan najis kan. Kan kotor. Nah, mengotori masjid ini kan tak genging. Kanjeng Nabi memerintahkan masjid ini kan dibersihkan. Nah, misalnya saya najis kayak ini kan, kotoran manusia, kotoran hewan, ini kan najis. Mun panjenengan ngeding TV beda atau YouTube beda orang ceramah kotoran hewan yang tidak yang boleh dimakan, taman cok najem, taman cok na manok, boleh sape, kalau toma sape, suci, ini mazhab Hambali. Mungkin boleh nawaring banget cerita temuan. Kadang-kadang saya lopot nih pas ngucap apa sunnah ya. Oh, ini kan sebab Syafi'i tak ada dalil juga. Karena beri pada nenge Facebook lucu beneran. Kalau menurut NU nyeting bini ini kapatal wudu ya. Kalau menurut Islam tidak. Boleh saya komentar aja nikah. Banyak berapa maksudnya? Jika ini kan dari banyak pengajian saya terlalu mudah mengatasnamakan Al-Quran dan Sunnah di Budina. Tak boleh jangan dengan madhab. Saya nggak boleh madhab, marah. Tapi terus ini Quran, ini Sunnah. Di Budina tak ada masuk ini kayak ke benih Quran, benih Sunnah. Padahal kita dari Imam Syafi'i itu Al-Quran.
Kenapa menyeting bini ni gamak najis? Apa najis siapa? Kenapa batal wudu? Karena Al-Quran, dalil Al-Quran. Jadi najis kan tu ada dua, ada najis ainiyah, ada barengan, ada najis hukmiyah. Najis hukmiyah cukup disiram air sudah selesai. Wal kalbiyatu yalsiluha sab'an ihdahunna mamzujatan biturabil tahur. Wal muzilatu lil aini wa in ta'addadat wahidatan. Najis bangsa patek, najis bangsa patek maso celeng, maso babi, maka ini harus dibasuh 7 kali. Salah satunya dari 7 kali basuhan itu dicampur dengan debu dengan tanah yang suci. Tanah saya bisa maksudnya saya mailang bendanya najis gelap. Napa kotu seram 2 kali supaya elang bendanya najis. Jika ni kai bitong situng makun sampai bareng elang buru betong kali. Wa yashtaratu wurudul ma'i in kana qalilan. Dan disyaratkan ketika mensucikan barang yang kena najis, airnya yang datang ke bendanya. Jadi sarong kaula japok kemi. Aing ni kai seram akhir sarong. Benih sarong ngecangkrep ka ember. Mon aing nga sakuni. Mon aing nga sasongai lah mana apa. Sakuni ini kau ukurannya 2 kullah. 2 kullah itu ukuran sekempang, ukuran jeding 60 cm kali 60 cm kali 60 cm. Beda saya ngocak seket beluk di sekitar nikah. Nikah 2 kullah. Mana bila lebat dari 2 kullah, maka aing ni ka aing banyak. Terhitung air banyak. Air banyak gak dinto. Kalau dia kena najis selama tidak berubah sifat-sifatnya, warnanya tidak berubah, baunya tidak berubah, maka tetap suci. Misalnya beda aing capok najis, misalnya aing sakuni sember capok najis, buang najis papolong musuh saya minyak, macam boleh. Selama tahu pun. Sepenting di apa tahu pun. Menaing sakuni, misalnya aing perak sember capok najis, walaupun tahu akun najis. Karena kontimin orang timin jadi ngajar aja kan. Mun was-was kali itu tadi jadi sesuatu itu dihukumi suci sampai diyakini bahwa dia najis. Jadi mun orang najis panjang, berarti tak najis mungkin. Si was-was ketika itu dihukumi tetap suci, asalnya suci. Kalinto saya terus pun punya min syurutis shalah, termasuk syarat-syarat salat istiqbalul qiblah, qatu madhab kiblat. Mana dipanjenengan kak dinto berdaya Ka'bah wajib persis lurus ke Ka'bah, artinya arahnya pas. Ai mana Nabi ngati sumenep nikah punten tak waktu pas cek ngepas sah. Oleh ngak dimin pada urusan apa kiblat mau ipaloros kaki sampai nama masjid reng-reng nanti kasang guna pendapat banyak urusan kasang kontimin ke Maimun Zubair te guna benar maloros kiblat gue pendapat seketat apa orang kuburan se salah katiba orang pas jarang musuh episode kepi bungkara episode kepi kan wajib mengat. Jadi dalam keadaan itu ada pendapat-pendapat selebih lodem yang bisa diambil. Jadi pas waktu pas sampai ke anunan, ini kan malarat. Pas beda sumenep ni, bisa kui astronomi bisa, ilmu falak bisa. Tapi dalam fikih keadaan itu kalau sudah jauh, yang penting arahnya tidak harus persis. Istiqbalul qiblah wa dukhulul waqti, waktu masuk waktu jelas kita masuk waktu tak sah. Wal Islam wa tamyiz, Islam dan tamyiz. Wal ilmu bi fardhiyatiha, ban oning salat ni ka wajib, salat wajib ni ka ada 5, lain ni ka sunat. Wa alla ya'taqid fardhan min furudhiya sunnah, dan tidak boleh meyakini satu fardu dari fardu salat ni ka sunat. Maka nanti kita ni ka beda rukun-rukun salat ni ka penting. Karena panjenengan mana bi tawon ing rukun-rukun salat dekian salatnya bisa luput. Seterusnya wasitru bima yastulbi launal basyarah li jami'il badan al-hurra illa al-wajh wal kaffain.
menutup aurat. Aurat tering bini merdeka kan itu seluruh tubuhnya kecuali muka dan dua telapak tangan. Dua telapak tangan ini kan sepote maksudnya lang luar maksudnya kan pergelangan. Ini kan aurat tering bini. Maka nama nangku ruku saya paling aman nih kan ruku situ, ruku terusan. Mon ruku pesaan ini kata aman. Karena ketika orang ini ngangkat bini, orang bini ini ngangkat aku tidak, tangan dia jadi ada, ini kamu kaurat. Kan mensusuk saya dua nggak sah, saya angkat atas beban. Jadi kan kadang-kadang ketika ngangkat tangan dia. Satu-satunya seemakfu ini kapan aurat tangan dia dari bebel. Mau tangan dia dari atas, dari kanan, dari kaca, dari ada, dari budi. Ini kan naik betal bajengan. Mangkana waktu bentuk tertentu sema wajib santrena ruku terusan ruku sesitung nggak saya kunak kesamaan karena beli dulu. Nah, jadi gerakan tangan aman tak kira tangan leh karena beli dulu nih tangannya ini kan sampai pas ini bila misalnya orang tawaf itu kan tidak boleh buka aurat. Makanya ring bini ketika tawaf juga hati-hati. Jangan seculi anu alam baira anu toron anu nawan. Kainna toron, tangale lengenah. Ini kan muka aurat pun. Jadi dalam hal nutup aurat nikah yang boleh hanya muka dan dua telapak tangan. Termasuk bagian dari muka ni kau pun nikah jangkem menurut Syafi'i. Jadi orang kuna bibini ni ketika solat rukuna betul pabek ngadai ingat nikah second menutupi dagu ni kan tulang rahang karena memberikan to ni kepada setang kali sabu ni berarti ni kan masa aurat ni kan batasnya muka itu sampai tulang rahang lewat dari tulang rahang ini kan pun benih muka nanti mau dibuka muka aurat kentimin pasera Syekh Ismail Zain Al-Yamani itu guruna ke Taifur guruna ke Khodil pernah tanya ki berem mau bini mon pejenga ada kan banyak ambil kan ni kan pasti nak tu pemaju sabuni kadin to pas beliau tebu yati lagi beda macam saya mulia ki untungnya ki agak nikah jadi kan untungnya beda khilafiyah sehingga tidak batal menurut beberapa mazhab yang selain Syafi'i dan saya tengok tinggi pangada. Jadi kan semalam kita betul tawaf jadi bukan kata-kata kan enteng cara tawaf ya. Puna begitu tawaf waktu sampai kan tu. Yang tu apa? Nutup aurat kata masuk syarat solat. Menering laki kat itu antara bucil sarang toot. Menering laki tak pati malarang. Kan cuma kadang-kadang menakui jalan. Aku pernah berjemaah, aku jalan akausan. Jika begitu sujud pangapora tangale sedina jalannya dalam jalannya tata tajuk gini kan tangale aurat tengate mau mengakui kaos dengan banda saya ngepas ke sana kak ninto syarat-syarat dalam salat kemuka bermanfaat barokana ngiring dua kali bincang subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad.